Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada channel yang mendidik ini, channel yang syarat dengan ilmu, pengetahuan, serta keterampilan. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi ilmu terbaru dari channel ini. Ayo ramai-ramai dukung channel ini, bagikan videonya agar memberikan ilmu bermanfaat bagi semua orang. Untuk tutorial hari ini, tutorial yang pagi ini, saya akan memberikan beberapa tips yang khususnya adalah tentang operasi file. Yang diantaranya nanti akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang bagaimana cara menyediakan dokumen baru untuk pengetikan. Kemudian yang kedua yaitu membuka dokumen lama yang pernah kita simpan. Yang ketiga adalah cara menyimpan dokumen. Kemudian yang keempat, menyimpan ulang dokumen dengan mengganti nama file baru, termasuk juga mengganti tempat penyimpanan baru. Kemudian yang kelima yaitu menampilkan atau memeriksa dan mencetak dokumen. Menampilkan atau memeriksa dokumen sebelum dicetak maksudnya. Dan yang keenam adalah menutup dokumen atau keluar dari program Microsoft Office Word. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu menyediakan dokumen baru atau membuka dokumen baru. Seperti teman-teman lihat saat ini, saya saat ini sedang berada pada dokumen yang sudah dibuka, yang sudah ada, yaitu pada dokumen lama. Nah, untuk berikutnya, untuk membuka dokumen baru, teman-teman bisa lakukan dengan menekan Ctrl N, itu cara singkatnya, atau yang istilahnya biasa kita sebut shortcut. Jadi shortcutnya bisa diganti dengan Ctrl N. Atau kalau yang prosedurnya bisa melalui klik menu Office button, tombol Office button yang berada di pojok kiri atas, tombol bulat, dan berikutnya klik New. Nah, teman-teman akan dihadapkan dengan kotak dialog seperti ini, yang dimana pada kotak dialog ini kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu yang pertama adalah blank document, kemudian ada new block post maksudnya. Teman-teman dapat pilih blank document, kemudian klik create. Nah, begini tampilan setelah kita klik create, yaitu kita dihadapkan pada dokumen baru yang masih kosong, yang masih blank. Dan teman-teman untuk selanjutnya dapat mengetik atau melanjutkan pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu membuka dokumen lama. Membuka dokumen lama atau dokumen yang pernah kita simpan sebelumnya, atau dokumen yang kita buat sebelumnya, baik beberapa hari, beberapa waktu, atau bahkan bisa beberapa tahun yang lalu, dapat dilakukan dengan menekan shortcutnya, yaitu Ctrl O, atau melalui klik menu Office button yang berada di pojok kiri atas, kemudian klik menu Open. Nah, untuk selanjutnya kita akan diarahkan atau diperintahkan untuk memilih file di mana file tersebut kita simpan. Pertama yaitu pilih atau tentukan drive tempat penyimpanan. Apakah file tersebut disimpan di drive C, atau di drive D, atau mungkin di drive E. Saya ambil contoh, file yang saya akan buka berada di drive E. Kemudian selanjutnya pada kotak di sebelah kanan, kita diperintahkan atau kita diarahkan untuk memilih folder tempat penyimpanan file tersebut. Saya akan pilih dokumen karena saya akan membuka file yang berada di dalam folder dokumen. Kemudian kita scroll ke bawah mencari file tersebut. Tapi kalau misalnya masih ada dokumen, maksudnya adalah folder tempat penyimpanan, teman-teman bisa pilih lagi foldernya, di double klik atau di klik open. Saya cari filenya dengan scroll ke bawah. Saya contohkan misalnya saya akan pilih file anggaran dasar. Kemudian pilih atau klik file anggaran dasar dan klik menu open. Nah, demikian teman-teman untuk memilih atau membuka dokumen yang pernah kita simpan. Nah, selanjutnya yaitu menyimpan dokumen. Menyimpan dokumen baru dapat dilakukan dengan menekan Ctrl S, atau juga bisa diganti dengan klik menu atau tombol Office button yang berada di pojok kiri atas, dan selanjutnya klik menu Save. Tidak jauh beda dengan ketika kita membuka dokumen lama, kita diperintahkan untuk memilih drive tempat penyimpanan file kita ini.
Pertama, pilih drive-nya, apakah C, D, atau E. Saya pilih E untuk contoh. Kemudian pada kotak atau kolom di sebelah kanan, pilih folder tempat penyimpanan. Saya akan pilih ke dokumen baru. Dapat di double klik atau klik open. Terserah. Klik open. Kemudian buat nama file pada kotak file name. Pada kotak file name, buat nama filenya. Misalnya saya ambil contoh, nama file yang akan saya buat adalah latihan 2. Latihan 2, kemudian tekan tombol enter atau klik save. Nah, instruksi yang ketiga atau operasi file yang ketiga ini yaitu menyimpan dokumen sudah selesai kita lakukan. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan menyimpan dokumen kembali dengan nama yang berbeda. Menyimpan dokumen kembali dengan nama yang berbeda, juga dengan tempat penyimpanan atau folder bahkan drive yang berbeda. Misalnya dokumen ini. Kemudian tekan tombol F12 pada keyboard teman-teman. Tekan tombol F12 atau juga boleh dilakukan dengan klik menu Office button, kemudian pilih Save As. Save As ini berfungsi adalah untuk menyimpan ulang dokumen. Menyimpan ulang di sini maksudnya adalah dokumen yang pernah kita simpan dengan nama, misalnya namanya latihan 1 atau latihan 2. Kemudian disimpan kembali dengan nama yang berbeda dan tempat penyimpanannya berbeda. Klik menu Save As, menu Save As. Kemudian pilih Drive, sama halnya dengan ketika menyimpan dokumen seperti biasa atau Open atau membuka dokumen lama. Klik folder tempat penyimpanan. Setelah dipilih Drive, kemudian pilih folder tempat penyimpanan. Kemudian diganti nama filenya. Misalnya kalau yang sekarang adalah anggaran dasar, saya ganti menjadi latihan 3. Kemudian akhiri dengan klik save. Nah, untuk penyimpanan ulang file sudah selesai kita lakukan, yaitu dengan mengganti nama baru, kemudian pada drive dan folder yang baru. Dan yang kelima adalah menampilkan dokumen atau mempreview dokumen sebelum dicetak, agar kita dapat melihat kalau ada kesalahan-kesalahan pada dokumen kita sebelum dicetak. Langkahnya adalah klik menu Office button atau tombol bulat yang berada di pojok kiri atas. Kemudian pilih, arahkan mouse-nya ke print, ke panah yang berada di sebelah kanan print. Kemudian pada panel sebelah kanan akan tampil beberapa pilihan lagi, yaitu ada print, ada quick print, ada print preview. Yang harus teman-teman pilih yaitu print preview. Nah, print preview ini adalah untuk melihat atau memeriksa dokumen yang akan dicetak, ya. Dapat dilihat di sini, teman-teman dapat mengoreksi kembali dokumen-dokumen kalau misalnya di dalam dokumen ini terdapat kesalahan-kesalahan. Kemudian klik menu Close Print Preview untuk menutup preview ini, untuk menutup tampilan ini. Atau kalau teman-teman sudah yakin bahwa dokumen ini benar dan tidak lagi ada kesalahan, teman-teman bisa langsung klik print untuk mencetak dokumen ini. Baik, saya tutup dokumen ini, saya tutup preview ini dengan cara klik close print preview. Dan operasi file yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu cara menutup dokumen. Cara menutup dokumen, teman-teman bisa klik tanda silang merah, tanda silang pada box merah pada pojok kiri atas, pada pojok kanan atas, atau juga bisa dengan klik Office button kemudian dipilih close. Bedanya dengan exit Word adalah kalau teman-teman pilih close, yang teman-teman tutup hanya dokumen ini, hanya satu dokumen. Tapi kalau exit Word, teman-teman keluar dari program ini, artinya seluruh dokumen yang sedang dibuka akan ditutup. Baik, untuk tutorial pagi ini, untuk tutorial hari ini, kita cukupkan sampai di sekian. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.